Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini teman-teman gak usah kenalan dulu sama aku karena udah kenal ya. Jadi di sini aku bakal ngasih materi terkait ini mematuhi 10 kesiapan menikah untuk mencegah stunting. Sebelumnya pada tahu stunting apa? Stunting itu apa? Iya, termasuknya karena kurang gizi. Tapi di sini tuh banyak loh yang menyebabkan stunting, bukan hanya kekurangan gizi, tapi ternyata ya perlu apa ya? Perlu kesiapan gitu sebelum menikah. Teman-teman sebelum menikah juga perlu mempersiapkan pernikahan itu, khususnya untuk para calon ibu. Kiraan jagaan, kiraan penggunaan sosial. Tapi bisa juga loh, nggak harus mengurangi jajan, nggak harus mengurangi hobi, asal saling menghargai. Jadi jalan-jalannya bareng-bareng, hargai hobinya bareng-bareng. Apa hobinya? Mungkin atas di catat pertemanan lanjut. Oke, di sini ini untuk materi pertama, yaitu mengapa sih kesiapan menikah itu penting untuk mencegah stunting? Kenapa gitu harus mempersiapkan pernikahan dulu buat mencegah stunting? Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu stunting. Jadi stunting itu seperti yang kalian baca di sini, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari standar usia. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini dari mulai teman-teman mengandung, dari awal mengandung dari 0 bulan sampai ke usia anak 2 tahun. Nah itu namanya 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Nah pas 1000 hari pertama kehidupan ini waktu yang pas banget untuk teman-teman untuk mencegah anak tuh stunting gitu. Jadi emang harus benar-benar gizinya dijaga, terus asupan yang diterima anaknya dijaga gitu, gak boleh yang sembarangan gitu. Kalau misalkan dari 0 sampai 6 bulan itu harus ASI eksklusif. ASI eksklusif itu ASI yang tanpa tambahan air minum, tanpa tambahan makan makanan apapun, pokoknya ASI aja, ASI ibu. Nah baru setelah 6 bulan ke sana sampai 2 tahun baru boleh disapi. Disapi itu dengan memberikan MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, tapi harus tetap bertahap ya, 6 bulan itu harus yang lembut-lembut dulu makannya, kemudian bisa nanti, karena kan si bayi mah belum ada gigi ya, jadi harus yang lembut-lembut dulu gitu. Baru nanti setelah beberapa bulan kemudian bisa tuh si makanannya ada teksturnya gitu, biar melatih bayi itu punya gitu si giginya, apalagi kalau misalkan yang lagi tumbuh gigi ya gitu. Kemudian apa sih dampak stunting? Kira-kira dampak stunting itu hanya dirasakan sama anak kecil aja atau sampai jangka panjang? Nah di sini stunting itu bukan hanya masalah tinggi badan, ternyata teman-teman anak stunting lebih mudah sakit. Jadi kalau misalkan anak yang mengidap stunting, dia bakal lebih mudah sakit gitu. Jadi imunitas tubuhnya berkurang, kemampuan belajarnya juga berkurang, dan saat dewasa lebih rentan terkena penyakit kronis seperti diabetes dan jantung. Jadi masalah stunting ini adalah masalah yang serius yang harus kita ketahui ya. Jangan sampai kita apa sih stunting gitu kan, asa gak penting. Nah jangan sampai kita menganggap itu hal yang gak penting gitu, karena ini berdampak sampai dia dewasa, sampai masa tuanya gitu. Gak mau kan anak-anaknya stunting? Iya. Tapi kalau menjangkau Salusin. Nah ini pentingnya kesiapan menikah dalam mencegah stunting. Emang apa sih pentingnya gitu kan? Kesiapan menikah adalah faktor penting dalam mencegah stunting pada anak. Kesiapan ini mencakup kesiapan fisik, mental, sosial, dan finansial pasangan yang akan memulai kehidupan rumah tangga. Ketika pasangan sudah mempersiapkan dirinya dengan baik sebelum menikah, mereka dapat lebih
mampu mengelola kesehatan dan kesejahteraan ibu hamil serta memberikan perawatan yang optimal kepada anak-anak mereka. Jadi ternyata bukan hanya fisik ya yang harus kita persiapkan, bukan hanya mental juga gitu, tapi ternyata finansial juga harus dipersiapkan. Fisik itu termasuk apa aja sih? Fisik itu organ reproduksi teman-teman. Tahu kan? Udah belajar IPA di SMA-nya? IPS. Tapi kan ada belajarnya kan. Jadi organ reproduksi perempuan ya seperti rahim gitu dan lain-lainnya, itu mah hal-hal yang sensitif. Kalau misalkan laki-laki mungkin tahu sendiri organ reproduksinya apa. Nah itu harus dijaga dan harus dipersiapkan dengan matang ya. Apalagi buat teteh-teteh ini di sini jangan sampai makanannya yang kurang baik gitu ya, jangan terlalu sering seblak, jangan ya. Seblak gak apa-apa, cuman jangan berlebihan, jangan setiap hari ya. Nah terus apa aja sih 10 kesiapan menikah itu? Ini yang pertama ada kesiapan usia. Jadi usia juga harus menentukan ya seseorang siap atau enggaknya gitu ya. Nah usia menjadi salah satu tolak ukur seseorang siap untuk menikah. Berdasarkan riset yang panjang yang telah dilakukan, usia ideal untuk menikah bagi laki-laki itu minimal 25 tahun. Kalau orang bisa lebih kan? Ya, minimal 25 tahun dan bagi perempuan itu minimal 21 tahun. Kenapa? Karena sesuai dengan melalui riset yang sudah dilakukan gitu ya oleh para peneliti. Jadi memang kalau misalkan yang namanya buah mah kalau sebelum usia itu belum matang gitu, belum bisa siap panen atau belum bisa dimakan gitu, belum ya. Jadi minimalnya kalau misalkan laki-laki itu seminimalnya harus udah punya pekerjaan. Karena tadi kesiapan finansial juga itu penting ya. Jadi teman-teman menikah itu bukan hanya bermodalkan cinta ya, tapi harus logika juga gitu, harus realistis nih teman-teman ya, awat harus realistis. Jadi kalian menikah juga jangan asal suka, jangan asal cinta, lihat bibit, bebet dan bobotnya. Karena kalau misalkan perempuan ini di usia sebelum 21 tahun ini organ reproduksinya itu belum siap untuk dibuahi gitu. Jadi memang pada usia 21 tahun ini menurut riset organ reproduksi wanita ini siap untuk dibuahi. Kalau laki-laki ya mungkin di umur segini banyak yang udah kerja gitu ya. Ini umurnya berapa? Amel masih lama ya Amel ya. Sabar. Nah, makanya kenapa kalau misalkan di Indonesia itu persyaratan kalau misalkan pengen nikah sebelum umur 21 tahun itu salah satu persyaratannya ada surat izin orang tua sama kalau nggak salah ke pengadilan. Harus ada surat dari pengadilan itu. Beda sama orang yang udah 21 tahun, nggak terlalu ribet kaya yang umurnya sebelum itu gitu. Kemudian di sini ada kelihatan nggak? Nah, di sini ada kesiapan fisik. Pasangan yang siap secara fisik akan lebih mampu menjaga pola makan yang sehat, menghindari resiko penyakit, dan memastikan tubuh siap untuk kehamilan yang sehat. Hal ini akan mengurangi resiko kekurangan gizi pada ibu yang dapat menyebabkan stunting pada anak. Lagi-lagi ibu ini yang harus lebih sehatnya gitu, tapi harus didukung juga sama suaminya, gitu. Bukan hanya ibu doang. Ya. Kan asupan gizi juga sama ya, perlu finansial, perlu uang ya. Kayak misalkan buah-buahan yang gitu-gitu kan dibelinya perlu sama uang. Ya, realistis. Iya, harus realistis lah tentu. Jadi di kesiapan fisik ini sebelum kalian menikah itu nanti kalau misalkan kalian mau daftar pernikahan nih, nah aku juga mau kasih tahu ke teman-teman semua di sini kalau misalkan kalian mau menikah misalkan ya, kalian harus daftar 3 bulan sebelum kalian mau menikah ke apa sih namanya tuh? Apa ya kita? Bukan, ke mana sih itu teh?
harus daftar ke KUA yang berkolaborasi sama BKKBN. Nanti di 3 bulan itu kalian tuh bakal di screening apakah kalian ada resiko stunting atau enggak. Kalau misalkan ada resiko stunting, kalian nanti dipersiapkan dulu dalam 3 bulan ini. Misalkan kan nanti tuh di tes HB ya, HB itu hemoglobin. Tahu hemoglobin? Hemoglobin itu adalah sel darah merah. Jadi kalau misalkan sel darah merahnya kurang dari yang ditentukan, itu beresiko stunting. Kalau misalkan sesuai, itu nggak apa-apa. Terus kalau misalkan tinggi badan, kalau tinggi badan mah ya misalkan kalian di umurnya 20 tahun dan 20 tahun itu standarnya berapa sih tinggi badannya gitu kan. Kalau misalkan kurang dari itu berarti itu beresiko stunting. Nah entah nanti cara penanganannya biar tinggi kayak gimana. Betul, aku makan tiang ya. Selain tinggi badan juga berat badan. Berat badan kan kita tahu ideal apa enggaknya dihitung dari tinggi badannya. Misalkan tinggi badannya 145, berat badannya 45. Nah, itu termasuk ideal dan misalkan 5 nomor ke sana, misalkan sampai umurnya sampai berat badannya 50, misalkan 145 tinggi badan, berat badan 50. Nah, itu masih termasuk ideal. Tapi kalau misalkan lebih dari itu udah bukan obesitas sih namanya, udah over gitu. Jadi kalau misalkan lebih dari, jadi toleransinya itu kalian ada toleransi 5 angka ya. Terus kalau misalkan kurang dari kurang dari itu, nah itu beresiko stunting. Nanti ada yang namanya istilahnya itu KRS, keluarga beresiko stunting. Nah itu berarti dikit dulu, jangan dulu nikah gitu, karena akan mempengaruhi ke anaknya nanti. Iya nggak apa-apa, itu kenyamanan. Kelihatan. Nah, selain tadi tinggi badan, berat badan, terus apa lagi? HB, hemoglobin. Nanti juga diukur dari lila. Lila itu namanya lingkar lengan atas. Jadi kalau misalkan lingkar lengan atasnya kurang dari 26, itu beresiko stunting. Lingkarnya bukan aja. Lingkarnya. Kalau misalkan lingkarnya kurang dari 26 itu beresiko stunting gitu. Kalau misalkan terlalu over juga itu sama beresiko stunting. Kalau misalkan screening buat laki-laki bukan hanya itu, tapi dites juga. Kalian juga harus tahu calon pasangan kalian itu merokok atau enggak. Nah kalau merokok, jadi buat di sini akang-akang yang masih merokok, direnan ya, direnan. Karena apa? Karena nanti ngaruh ke anak-anak kalian. Gitu. Soalnya kan awal pembentukan manusia kan dari jadi harus ya pokoknya mah ada komplikasi lah dari kalian gitu. Soalnya apa yang kalian makan, apa yang kalian hirup, apa yang kalian terima itu nanti bakal berpengaruh ke anaknya gitu gejalanya. Apalagi di 1000 HPK ini bakal berpengaruh banget ya 1000 HPK itu. Kemudian ada kesiapan finansial yang tadi udah disebutkan ya. Memang ukuran keluarga yang bahagia dan berkualitas itu bukan terpatok pada nominal rupiah ya, bukan dari banyak dan sedikitnya uang. Tapi ya kita juga harus berpikir logis ya dalam suatu hubungan saat sangat diperlukan. Nah, kehidupan rumah tangga akan terus berjalan. Sehingga keperluan mendasar hingga masa depan seperti biaya anak perlu dipikirkan sebelum pernikahan. Jadi sebelum teman-teman menikah, itu kalian juga harus ada komunikasi nih sama pasangannya. Mau apa sih tentang finansial, tentang apapun, pokoknya tentang mengurus anak, tentang biaya hidup, pokoknya tentang apapun sebelum pernikahan itu harus sudah dibicarakan. Gitu. Makanya penting banget buat teman-teman sebelum menikah itu harus minimalnya punyalah pekerjaan gitu ya.
Juga tuh yang dua. punya tabungan gitu ya. Oke, di sini yang ketiga barusan ada apa? Kesiapan finansial. Jadi sebelum pernikahan juga kalian harus memikirkan, kan kalau misalnya udah menikah pasti mikirin listrik, mikirin makan, mikirin kontrakan, mikirin tagihan rumah, mikirin anak, mikirin pokoknya mah segala kan, semuanya dipikirin. Makanya Salah kita mancing. perlu kesiapan finansial sebelum pernikahan gitu, untuk mencegah resiko stunting. Itu ya Kerja teman-teman. mancing. Kemudian yang keempat ada kesiapan mental. Nah ini tidak kalah penting ya, karena pernikahan itu gak selalu berjalan dengan mulus seperti apa yang kita bayangkan. Ya. Kan kita tuh pengen menikah, ingatnya tuh kebayangnya tuh yang enak-enaknya aja ya. Dan pernikahan itu tidak berjalan mulus sesuai apa yang kalian harapkan, enggak teman-teman. Jadi dalam pernikahan itu banyak dinamika yang akan kalian hadapi, baik masalah sama suami, masalah ekonomi, masalah sama keluarga pasangan, masalah sama pokoknya mah banyak lah ya masalahnya, sama tetangga juga bahkan banyak. Makanya perlu kesiapan mental. Kenapa? Kesiapan mental ini memastikan pasangan dapat mengelola stres dan kecemasan dengan baik. Yang penting untuk kehamilan yang sehat, lagi-lagi ini kehamilan ya teman-teman. Stres yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan janin dan kesehatan ibu. Jadi stres yang dialami oleh seorang ibu, apalagi kalau misalkan lagi hamil itu, kan biasanya kalau kalian PMS nih suka bad mood ya. Nah kalau pas kalian lagi hamil itu bad moodnya itu 7 kali lipat dari itu. Jadi yang laki-laki percaya nggak kalau perempuan ngerasain itu? Ya, percaya. Enggak ya? Mari percaya. Kenapa? Karena ini ada riset ilmiahnya juga. Memang ada hormon yang kalau lagi PMS atau lagi hamil itu meningkat. Nah, meningkatnya tuh kalau lagi hamil itu meningkatnya 7 kali lipat. Jadi makanya kenapa sekarang banyak fenomena laki-laki yang selingkuh pas istrinya lagi hamil. Karena apa? Karena kalau misalkan lagi hamil itu istri itu ya nyebelin. Gitu, makanya laki-laki perlu tahu gitu ya, dinamika perempuan itu seperti apa gitu. Dan laki-laki juga perlu kesiapan mental ini. Untuk apa? Untuk menghadapi istri gitu yang memang kalau lagi hamil itu bakal meningkatlah secara drastis gitu ya. Jangan sampai istrinya udah stres, laki-lakinya tambah stres. Nah, apalagi istrinya udah stres ditambah pasangannya itu malah selingkuh kan, ya Allah gitu ya. Jadi ini penting banget ya teman-teman, kesiapan mental ini untuk mencegah stunting gitu ya. Karena akan mempengaruhi gelombang anak gitu ketika pertumbuhan dan perkembangan di dalam janin, di dalam rahim ibu. Yang kelima di sini ada kesiapan emosi. Nah, kesiapan emosi ini mengacu pada kemampuan pasangan untuk mengelola dan mengatasi emosi mereka dengan cara yang sehat, terutama dalam menghadapi tantangan dan stres yang datang dengan pernikahan, kehamilan, dan pengasuhan anak. Kesiapan emosi sangat penting karena kondisi emosional pasangan, khususnya calon ibu, dapat mempengaruhi kesehatannya, perkembangan janin dan anak, gitu ya. Jadi tentu ya kita juga semuanya pasti memiliki emosinya masing-masing. Emosi itu ada apa aja sih? Emosi itu ada marah, sedih, seneng, itu namanya emosi ya. Jadi kalau misalkan kan yang sulit kita hadapi itu ketika kita lagi marah ya, yang sulit kita kendaliin ketika kita nggak sabar dengan sesuatu gitu. Makanya ya, kesiapan emosi untuk mengatur dan mengelola emosi ini sangat diperlukan untuk mencegah stunting pada anak gitu. Kalau misalkan orang yang bisa mengatur emosinya dengan baik, bukan berarti mengatur emosi itu ini ya lagi marah dipendam, bukan berarti kayak gitu. Tapi marahnya kalian itu harus tetap kalian salurkannya misalkan dengan apa ya, mengerjakan hobi-hobi kalian. Nah kalau misalkan sama pasangan gimana? Kalau misalkan emosinya sama pasangan, nah jangan ribut kayak gitu. Salah satu komunikasi yang efektif antara pasangan suami dan istri itu, kalau misalkan istri lagi ngomong gitu ya, lagi makan, nah
si laki-laki, si suaminya itu harus dengerin aja. Karena pada dasarnya setiap orang itu pengen didengerin aja, pengen ngeluapin semuanya gitu. Kalau misalkan udah selesai, baru ditanya gimana ibu, gimana, misalkan sayang udah selesai gitu. Nah, sebaliknya, kalau misalkan laki-laki lagi ngomel-ngomel juga ke istrinya, harus diem juga istrinya, jangan nyaut-nyaut. Kalau misalkan ibaratnya kayak api ketemu api, jadinya kan gede, jadinya kan nanti masalah besar. Makanya ini kesiapan emosi itu memang sangat diperlukan ya teman-teman ya, bukan hanya untuk mencegah stunting, tapi untuk mempertahankan keluarga kecil teman-teman. Jadi kalau misalkan si suaminya lagi marah, yang ini ngeredain dengan diam aja, diam ngedengerin. Kalau udah selesai ditanya, ya udah keluar semua, gimana sekarang kondisinya, itu yang ditanya, apakah baik-baik aja. Kan kita juga suka seneng ya kalau ditanya, kamu gimana, baik-baik aja sekarang. Atau enggak misalkan kita tuh ngerasa dipahami, kalau misalkan kita ditanya kayak gitu gimana kondisinya, insya Allah kamu akan baik-baik aja, kita itu bakal ngerasa dipahami dan sama orang lain. Makanya untuk mengatur emosi juga itu perlu keterampilan ya. Kesini sama siapa? Ya, di sini ada kesiapan sosial. Setelah menikah, kamu akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tentunya dengan orang-orang yang baru seperti keluarga besar pasangan, teman pasangan, hingga organisasi yang baru yang harus kamu ikuti. Pasangan yang memiliki dukungan sosial yang kuat akan lebih mudah menjalani proses kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak. Tentunya udah menikah itu bukan hanya menyatukan dua insan, tapi menyatukan dua keluarga besar yang pada dasarnya dua keluarga ini pasti beda budayanya ya, karena setiap keluarga juga pasti punya budayanya masing-masing, punya kebiasaannya masing-masing yang mungkin bahkan bertolak belakang. Nah, teman-teman di sini harus siap dengan dinamika sosial ini. Kalau misalkan kultur di misalkan apalagi yang menikahnya itu beda, kalau dalam agama ya beda ormas misal, kan beda juga misalkan ada yang NU, ada yang Persis misal. Kalau yang NU biasanya suka tahlilan, yang Persis enggak. Nah, ini kalian harus bisa menghadapi, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru itu gitu. Dengan keluarga besar pasangan, dengan teman-temannya gitu ya, sampai dengan organisasi yang mungkin kalian juga harus ikuti gitu. Di kalau perempuan biasanya kan ikut ke laki-laki ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa beradaptasi dengan lingkungan suami gitu. Ini keterampilan kesiapan sosial. Kalau misalkan teman-teman belum siap secara sosial, nanti akan berdampak ke emosi dan mental. Jadi harus siap secara sosial. Selain itu ada kesiapan moral. Nah, kesiapan moral ini, kesiapan moral yang baik sangat penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan mendukung perkembangan anak. Pasangan yang siap secara moral akan lebih mampu membuat keputusan yang bijaksana terkait kesehatan, gizi, dan pengasuhan anak, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Jadi kesiapan moral ini, teman-teman ini udah siap gitu secara moralnya. Gimana? Moral itu kan sama dengan etika ya. Jadi kalau misalkan karena teman-teman setelah menikah tentunya pasti bakal punya anak, teman-teman harus juga mengajarkan moral-moral yang baik kepada anak. Selain itu, selain teman-teman harus punya kesiapan moral di dalam diri teman-teman, teman-teman juga harus mempunyai lingkungan yang memang mengajarkan moral yang baik gitu. Kan lingkungan juga berpengaruhnya terhadap perkembangan anak itu gitu. Kalau misalkan di lingkungan moralnya kurang baik, misalkan banyak anak-anak di lingkungan itu tuh sikapnya kasar gitu ya, sikapnya bahasanya kasar, terus emang sikapnya kurang baik, nah itu sebaiknya harus dihindari gitu. Karena anak-anak mah, yang namanya anak-anak itu ibaratnya kertas yang putih ya, jadi dapat diwarnai sama siapapun. Makanya ini salah satu
keluarganya, dan di keluarganya ini harus dikasih fondasi di mana moral yang baik. Makanya perlu kesiapan moral. Kesiapan yang ke-8 ini ada kesiapan interpersonal. Kesiapan interpersonal ini apa? Kesiapan interpersonal ini sangat penting dalam mencegah stunting karena pasangan yang dapat berkomunikasi dengan baik, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik dengan sehat akan lebih mampu menjaga kesehatan kaum hamil dan perkembangan anak. Kerjasama yang efektif dalam pengasuhan bersama dengan lingkungan sosial yang kuat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak yang sehat serta mengurangi resiko stunting. Jadi teman-teman, anak yang stunting itu bukan hanya dilihat dari fisik, tapi dilihat dari intelektualnya. Kalau misalkan anaknya keterbatasan, terhambat ke pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektualnya, itu juga bisa disebut stunting gitu. Maksudnya intelektual itu apa? Misalkan harusnya si anak ini tuh umur segini udah bisa bicara, tapi kenapa dia telat gitu ya bicaranya dia, tapi kenapa umur sekarang dia umurnya segini masih belum bisa bicara gitu. Kemudian ada juga yang anaknya itu suka gini, ada anak yang harusnya tuh umur setahun tuh udah bisa jalan dikit-dikit, tapi ini malah lambat kan pertumbuhannya. Nah itu juga bisa terindikasi resiko stunting. Makanya ini kesiapan interpersonal juga ini sangat penting ya. Interpersonal itu adalah hubungan teman-teman dengan suami, dengan lingkungan, dengan keluarga suami, pokoknya mah hubungan antar kalian sama lingkungan aja. Kalau misalkan kalian mampu berkomunikasi dengan baik, efektif dengan suami atau dengan siapapun, insya Allah akan mengurangi resiko stunting ini. Makanya harus cari pasangan yang bisa berkomunikasinya itu dengan baik, yang soft spoken gitu kalau sekarang ya. Ayo patah. Jangan salah pasangan ya. Terus kerjasama yang efektif dalam pengasuhan. Jadi soal asuh mengasuh ini bukan hanya tugas ibu ya, tapi tugas ayah juga ya. Suami doang. Jadi dalam mengasuh anak ini dua-duanya harus terlibat. Kalau misalkan anak kurang pengasuhan dari ayahnya, itu disebut fatherless. Nantinya fatherless itu less itu kehilangan sosok ayah lah gitu. Itu fatherless gitu ya. Kalau misalkan kekurangan sosok ibu, itu disebut dengan motherless. Jadi kalau misalkan anak itu emang harus ada peran pengasuhan dari orang tuanya, dari dua-duanya, jangan hanya dari ibu doang gitu ya. Kan kebanyakan sekarang mah ada tugas ngasuh anaknya itu mah istri di rumah gitu, yang anak suaminya pulang kerja udah istirahat. Enggak, tapi soal mengasuh anak juga ini tanggung jawab ayahnya gitu, karena kan kalian membuat anak juga berdua gitu, nggak sendiri ya. Betul. Jadi emang harus bekerja samanya yang efektif. Makanya sebelum pernikahan itu kalian juga harus merencanakan tentang pendidikannya, gimana cara ngasuhnya gitu. Jangan sampai kalian taunya itu setelah menikah gitu. Ternyata suami aku teh gini ya, kalau ngasuh anak teh gak bener gitu. Kan kalian jadi nyesel sendiri. Atau enggak ternyata istri aku teh gini ya ke budak letik teh gitu ya, nggak bisa ngajaknya, nggak bisa ngasuh, nggak bisa apa. Makanya sebelum pernikahan itu harus adanya komunikasi tentang hal-hal yang seperti ini. Jangan asal ayo kita nikah besok, nggak bisa, harus ada kesiapan dulu. Yang ke-9 ini kesiapan hidup. Kesiapan hidup ini contohnya misalkan keterampilan membersihkan rumah, memasak, mengasuh anak, serta menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri atau orang tua. Kalau misalkan membersihkan rumah, memasak, mengasuh anak, memasak aja itu kewajiban siapa sih? Suami. Ya, kewajiban suami ya, semuanya juga. Kodrat istri mah cuman apa? Ya, tapi istri yang baik, istri yang nurut kepada suami.
Tapi sebenarnya kewajiban ini adalah kewajibannya suami. Dan suami yang baik adalah suami yang memuliakan istri. Kalian juga harus bisa ngelawan dong, jangan di Enaknya dua. tuh, jangan sama Rifat. Pengen dua juga pengen dua. Dua aja belum tentu loh. Ada player gitu dong opat. Nah, bahkan merawat organ reproduksi hingga pengetahuan alat kontrasepsi untuk pengaturan jarak kehamilan juga menjadi keterampilan yang harus dimiliki sebelum menikah. Teman-teman tahu nggak alat kontrasepsi apa aja? Tahu. Nggak tahu gimana? Alat kontrasepsi itu ya untuk mengatur jarak pernikahan, jarak kehamilan kan. Alat kontrasepsi itu seperti yang kita ketahui ini mah rada sensitif ya, maaf kalau misalkan jorok. Sudah diajar. Kayak implan. Kalau implan itu ditaruhnya di sini. Ya, udah tahu kan? Implan, terus implan tahu gak? Bentuknya tuh seperti ini. Kayak gini lah pokoknya lo panjang. Terus nanti ditaruhnya di sini. Kenapa bisa mencegah kehamilan, bisa mengatur kehamilan? Walau alam itu gak tahu gimana. Itunya ya alurnya. Kemudian selain implan itu ada IUD. IUD tahu? IUD itu ada yang bentuknya spiral, ada yang bentuknya T. Itu tuh IUD ini alat kontrasepsi yang dipakai ke perempuan, ke organ reproduksi perempuan. Jadi buat menghalangi itu sperma yang masuk. Selain IUD itu ada apa sih? Pil KB. Kalau pil KB ini diminumnya itu harus rutin. Jadi setiap hari itu harus rutin pada jam yang sama. Kalau misalkan ada toleransi 1 jam, kalau misalkan telat, kalau misalkan hari ini misalkan lupa gak minum, harus diulangi lagi dari awal. Itu kalau pil KB. Ya. Kemudian ada juga itu ya, ada juga itu. Tahu kan teman-teman? Nah selain itu juga Saya bisa di Alfa. kalau misalkan teman-teman nih misalkan udah banyak anaknya tapi susah ngendaliin misalkan, terus saya punya anak, teman-teman ada juga yang disebut dengan vasektomi dan tubektomi. Kalau vasektomi itu adalah kalau kalian dioperasi vasektomi, kalian gak akan vasektomi dan tubektomi, kalian gak akan bisa punya anak selamanya. Kalau itu mau untuk jangka waktunya panjang sih, buat selamanya. Kalau misalkan vasektomi itu untuk perempuan, kalau nggak salah ya, vasektomi untuk perempuan, vasektomi untuk laki-laki, kalau tubektomi untuk perempuan. Dan kalau misalkan kalian mau memutuskan vasektomi sama tubektomi ini harus kesepakatan keluarga juga. Jangan sampai kalian hanya memutuskan antara kalian aja, tapi harus memutuskan dengan keluarga. Ya, jadi teman-teman harus tahu nih, karena teman-teman juga sekarang umurnya udah pada gede ya. Jadi kalian juga harus tahu alat kontrasepsi itu seperti apa. Mau kalian pakai itu nanti mau seperti apa, itu kalian harus tahu. Jangan sampai pasang tahu gitu ya, mempelajari alat kontrasepsi. Enggak, kok kalian udah emang harusnya tahu gitu tentang alat kontrasepsi itu. Ya, ini kesiapan hidup. Makanya di sini ada, di sini teman-teman belajar masak sendiri kan. Nah ini untuk mempersiapkan ini teman-teman ya. Jadi jangan merasa rugi, jangan merasa ini apa sih di sini mah masaknya sendiri. Tapi nanti manfaatnya akan kalian dapat pas kalian udah menikah. Nah ini yang terakhir ada kesiapan intelektual. Kesiapan intelektual ini sangat penting dalam mencegah stunting karena pasangan yang terinformasi dengan baik tentang gizi, kesehatan, dan manfaat anak dapat membuat keputusan yang lebih tepat untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Pemahaman yang baik tentang kebutuhan gizi ibu hamil, pentingnya imunisasi, serta perkembangan anak akan mendukung pencegahan stunting dan memastikan anak tumbuh sehat dan berkembang dengan optimal. Itu teman-teman. Jadi kesiapan intelektual itu adalah kalian tahu gitu ya tadi
tentang alat kontrasepsi, tentang gizi yang baik itu seperti apa, tentang imunisasi itu seperti apa. Kalian harus tahu tentang itu semua. Karena apa? Karena semuanya itu bakal menunjang untuk pernikahan kalian. Itu sebelum kalian menikah itu kalian harus tahu tentang kesehatan, tentang gizi, tentang kesehatan, tentang tadi alat kontrasepsi, tentang imunisasi. Itu ya teman-teman. Dan yang terakhir ini ada kesimpulan. Untuk mencegah stunting, kesiapan sebelum menikah itu penting banget. Dengan kesiapan fisik, mental, dan sosial, kita bisa ciptakan keluarga sehat dan anak yang tumbuh maksimal. Yuk mulai peduli dengan gizi, komunikasi yang baik, dan jadi orang tua yang siap untuk masa depan anak-anak kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan sekarang akan berdampak besar untuk generasi yang lebih baik. Apa yang kita tanam, itu apa yang kita buat. Jadi kalau misalkan kalian ingin memiliki anak-anak yang terbebas dari stunting, siapin persiapan-persiapan ini yang udah kalian pelajari ini sebelum menikah. Jangan sampai diabaikan, jangan sampai nikah mah nikah we, kemak wangke. Jangan sampai kayak gitu ya. Kalau misalkan udah nikah mah istilahnya kalian ya udah diikat gitu, gak akan bisa kemana-mana gitu. Teman-teman, terima kasih. Ini boleh ya kalau misalkan kalian mau tanya-tanya lagi seputar ini. Ini IG-nya, IG yang aku boleh di follow. Ini IG BKKBG. Kemudian itu nomor WA aku, mungkin kalian juga dapat tahu. Oh iya, satu lagi mau ngasih tahu. Nah, sebelum kalian menikah, kalian itu harus download aplikasi ini, LC Meal. Itu dari pemerintah. Coba cari LC Meal. Aplikasi LC Meal. Jadi aplikasi LC Meal ini buat screening kalian sebelum pernikahan. LC Meal. Jumat itu begitu kan? Tuh, LC Meal itu adalah singkatan dari elektronik siap nikah dan hamil. Siap hamil? Aku udah download LC Meal. Berarti unik. Gak apa-apa kok kalian mau download LC Meal sekarang. Ya teman-teman ya, di sini udah pada siap nikah belum? Amel, cuma Amel yang siap. Ternyata ya, Atas diikat janji. tidak semudah yang kita bayangkan dan tidak semulus yang kita bayangkan juga. Oke teman-teman, jadi itu materi dari penyuluhan KB ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman kedepannya ya. Gitu. Mari kita cegah stunting dimulai dari kesiapan kita untuk menikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.